menjelaskan tentang anatomi ginjal dan sistem urinaria. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Akila Sofia dengan NIM 241111320024. Peran penting sistem urinaria dalam tubuh. Jadi, sistem urinaria ini sangatlah berperan penting di dalam tubuh kita. Sistem urinaria ini seperti menjadi beberapa bagian, yaitu seperti kandung kemih dan yang lain-lain. Yang pertama itu peran pentingnya itu menampung cairan yang telah disaring oleh ginjal dan akan dikeluarkan sebagai urin atau kencing. Yang kedua, menyaring dan membuang zat-zat sisa metabolisme. Yang ketiga, mengatur volume dan tekanan darah. Yang keempat, mengatur kadar elektrolit dan metabolit. Yang terakhir, mengatur pH darah. Jadi di sini ada anatomi ginjalnya. Ada bagian-bagian di dalam ginjal tersebut. Yang pertama itu kapsul fibros. Yang kedua, cortex renalis. Yang ketiga, medula renalis. Ada papilla renalis. Jadi kapsul fibros ini yang berwarna pink, sangat pink itu. Yang cortex renal itu di tengah-tengahnya itu di dalam bagian ginjal. Yang medula renal ini yaitu pembuluh yang terdapat di dalam ginjal. Papilla renal ini adalah seperti jaringan akar-akar. Sinus renal, ada lemak. Lobus renal, ruang renal. Calyx minor, calyx mayor, arteri renal. Pelvis renal, vena renal. Piramid renal, dalam piramid renal yang terdapat dalam medula renal dan ureter. Nih, jadi bagian ginjal yang tadi, yang kapsul fibrosa yang terdapat di luar itu, yang berwarna pink muda itu melindungi ginjal dari kerusakan fisik dan infeksi. Nah, yang kedua tadi ada korteks renal. Korteks renal ini terdapat di dalam bagian ginjal, tapi masih di luarnya, tapi dia terdapat di dalamnya kapsul fibrosa. Jadi korteks renal ini melindungi struktur atau bagian dalam organ ginjal. Yang ketiga, medula renal, yaitu mengatur konsentrasi urin, menyaring air dan zat lain. Yang keempat, papilla renal. Papilla renal itu ini yang berwarna krem kecoklatan, menyalurkan urin dari piramida renal ke calyx minor ginjal. Yang kelima itu sinus renal, menyimpan lemak dan bagian ginjal lainnya. Jadi sinus renal ini atau sinus renalis ini yang terdapat di sini yang berwarna merah itu fungsinya adalah menyimpan lemak dan bagian ginjal lainnya. Ada lemak juga, jadi di dalam sinus renal itu terdapat lemak karena sinus renal itu menyimpan lemak. Yaitu lemak itu melindungi bagian-bagian penting dalam ginjal. Kemudian ada lobus renal, membuang zat sisa dalam tubuh dan menyerap kembali zat yang dibutuhkan tubuh. Yang kemudian ruang renal, wadah penampung urin sementara sebelum dialirkan ke kandung kemih. Terus ada calyx minor, menampung urin dari piramida renalis. Calyx mayor, mengalirkan urin ke pelvis renalis. Ada arteri renal, membawa darah beroksigen dari jantung ke ginjal untuk disaring. Kemudian pelvis renal, tempat menampung dan menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Kemudian ada vena renalis, membawa darah yang sudah disaring dari ginjal kembali ke jantung. Ada piramid renal, mengumpulkan dan mengangkut urin keluar dari ginjal. Ada ureter, membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Kemudian kita akan membahas anatomi sistem urinaria. Ada kelenjar suprarenal kanan, ada ginjal kanan, ada ginjal kiri. Dapat dilihat bahwa ginjal kanan itu lebih rendah dari ginjal kiri, atau ginjal kiri itu lebih tinggi posisinya daripada ginjal kanan. Ada hilum renalis, ada ureter, ada kandung kemih dan ada uretra. Di sini kita akan membahas fungsi-fungsinya. Nah, kalau kelenjar suprarenal kanan yang ini berwarna kuning itu menghasilkan hormon yang mengatur berbagai fungsi di dalam tubuhnya kita.
Jadi kelenjar suprarenal ini menghasilkan beberapa hormon yang mengatur berbagai fungsi-fungsi di dalam tubuhnya kita. Ada ginjal kanan yang terletak lebih rendah daripada ginjal kiri yang memiliki fungsi menyaring dan membuang limbah, racun, serta zat-zat berlebih dari dalam tubuh. Dan begitu juga ginjal kiri, menyaring dan membuang limbah, racun, serta zat-zat berlebih dari dalam tubuh. Jadi sama fungsinya. Kemudian ada hilum renalis. Hilum renalis ini ya yang terdapat di sini dapat dilihat. Hilum renalis ini yaitu tempat masuk dan keluarnya struktur yang melayani ginjal. Ya, jadi hilum renalis ini tempat masuk dan keluarnya struktur yang melayani ginjal. Ada ureter. Ureter ini dapat dilihat yang berwarna kuning ini seperti saluran yang menyalurkan ke kandung kemih. Jadi mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Dari gambarnya saja dapat dilihat bahwa dia menyalurkan sesuatu. Yaitu apa sesuatunya itu? Yaitu mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Ada kandung kemihnya juga di sini. Nih. Jadi kandung kemih ini berfungsi menampung urin yang diproduksi ginjal, mengeluarkan urin yang tersimpan. Ada uretra. Uretra ini yang terakhir, yang di sini itu mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Nah, fungsi sistem urinaria yang pertama membuang limbah. Jadi fungsinya sistem urinaria ini membuang limbah, yaitu mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dari tubuhnya kita. Yang kedua, mengatur cairan tubuh, yaitu mengontrol volume dan tekanan darah. Yang ketiga itu menjaga keseimbangan pH atau keasaman, yaitu agar mengatur keamanan tubuh biar tetap stabil. Yang keempat, memproduksi hormon penting, membantu pembentukan sel darah merah dan mengatur tekanan darah. Nih, di sini kita melihat ada proses pembentukan urin. Jadi pertama itu yang di sini itu ada filtrasi. Jadi yang pertama dalam proses pembentukan urin itu bernama filtrasi, kemudian yang kedua reabsorpsi, dan yang terakhir itu augmentasi. Jadi setelah diproses dengan pembentukan filtrasi, kemudian dilanjutkan dengan proses pembentukan yang bernama reabsorpsi, baru yang terakhir itu dinamakan augmentasi. Jadi proses pembentukan urin itu ada 3. Filtrasi ini tadi yang paling awal, yaitu ginjal menyaring darah. Ini ginjal menyaring darah yang masuk melalui arteri kecil. Jadi dia menyaring darah yang masuk melalui arteri kecil, memisahkan racun dan nutrisi. Kemudian yang kedua tadi adalah reabsorpsi. Jadi reabsorpsi ini terjadi setelah proses pembentukan urin melalui filtrasi. Jadi filtrasi tadi itu adalah yang menyaring melalui arteri kecil. Jadi ginjal menyaring darah yang masuk melalui arteri kecil, memisahkan racun dari nutrisi. Kemudian reabsorpsi, tubuh menyerap kembali sebagian besar cairan yang sudah melewati filtrasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa reabsorpsi ini terjadi setelah adanya filtrasi, karena reabsorpsi ini adalah cara tubuh menyerap kembali sebagian besar cairan yang sudah melalui filtrasi. Dan yang terakhir ada augmentasi. Augmentasi ini adalah pengumpulan zat sisa. Jadi yang terakhir pengumpulan zat sisa yang terbentuk menjadi urin. Jadi yang pertama tadi adalah filtrasi, yaitu ginjal menyaring darah yang masuk melalui arteri kecil. Kemudian ada reabsorpsi. Reabsorpsi tadi adalah tubuh menyerap sebagian besar cairan yang sudah diproses difiltrasi. Kemudian ada augmentasi, pengumpulan zat sisa tubuh yang terbentuk menjadi urin. Sekian, terima kasih. Kemudian kita berakhir dengan kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah ginjal dan sistem urinaria memiliki peran penting dalam menyaring limbah, mengatur keseimbangan cairan, dan menjaga kadar elektrolit tubuh. Menjaga kesehatan ginjal sangat penting untuk memastikan tubuh tetap berfungsi optimal, dan ini dapat dilakukan melalui gaya hidup sehat serta pemeriksaan rutin.
Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.